Teman-teman, pernahkah kalian mendengar kisah tentang kancil yang terkenal paling cerdik di hutan? Tapi kali ini, kecerdikan kancil justru membawanya ke dalam masalah besar. Bayangkan, di tengah kemarau panjang, perutnya keroncongan. Lalu ia menemukan ladang timun Pak Tani yang hijau dan segar. Godaan itu terlalu besar untuk ditolak. Apa yang terjadi ketika kancil nekat mencuri timun? Apakah ia berhasil lolos atau justru terjebak dalam akal Pak Tani? Halo sahabat dongeng, selamat datang di channel penuh cerita rakyat dan dongeng anak sebelum tidur. Di sini, kita akan belajar banyak hal melalui kisah-kisah penuh makna. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa terus menghadirkan cerita seru untuk kalian semua. Yuk, kita ikuti kisah kancil yang kali ini berhadapan dengan Pak Tani. Di sebuah hutan yang biasanya hijau dan penuh makanan, musim kemarau panjang membuat segalanya berubah. Pohon-pohon meranggas, daun-daun berguguran, dan buah-buahan yang biasanya menjadi santapan hewan-hewan hutan kini mengering tak bersisa. Udara panas membuat hewan-hewan kehausan, dan suara serangga pun terdengar lemah. Di tengah kondisi itu, tampak seekor kancil berjalan gontai. Tubuhnya kecil, tapi matanya masih menyimpan kecerdikan. Namun kali ini, kecerdikan itu kalah oleh rasa lapar yang mendera. Perutnya kempis, bunyi keroncongan terdengar jelas, dan langkahnya semakin lambat. Ia berhenti di bawah pohon kering, mengusap peluh di dahinya, lalu bergumam lirih. Aduh, laparnya perutku. Kalau begini terus, aku bisa pingsan. Kancil mencoba mengingat tempat-tempat di hutan yang biasanya menyimpan makanan, tapi semuanya sudah habis. Ia merasa putus asa. Namun naluri bertahan hidup membuatnya terus berjalan, berharap menemukan sesuatu yang bisa dimakan. Dalam hatinya, ia berdoa agar ada keajaiban yang datang di tengah kesulitan ini. Saat matahari semakin terik, kancil tiba-tiba melihat sesuatu dari kejauhan. Matanya berbinar, tubuhnya yang lemas mendadak bersemangat. Di pinggir hutan, tampak sebuah ladang hijau yang subur. Daun-daun segar merambat, dan di antara daun itu bergelantungan buah mentimun yang besar, hijau, dan tampak sangat segar. Kancil mendekat dengan hati-hati. Ia tahu betul, ladang itu bukan miliknya. Itu adalah ladang milik Pak Tani, manusia yang rajin merawat kebunnya. Kancil berdiri di tepi ladang, menelan ludah, matanya tak lepas dari timun yang tampak begitu menggoda. Pak Tani punya banyak sekali timun. Kalau aku ambil 1 atau 2 saja, pasti dia tidak akan sadar. Gumamnya mencoba meyakinkan diri. Rasa lapar membuat pikirannya kabur. Ia melompat masuk ke ladang, menggigit 1 timun. Kres! Nyam-nyam! Wah, segarnya luar biasa. Sekali gigit, ia tak bisa berhenti. Rasa manis dan segar itu membuatnya lupa diri. Bukan hanya 1 atau 2. Kancil menghabiskan 10 buah timun hingga perutnya buncit. Dengan langkah ringan, ia kembali ke hutan, merasa puas dan gembira, tanpa menyadari bahwa tindakannya akan membawa masalah besar. Keesokan paginya, Pak Tani datang ke ladang. Ia terkejut melihat sisa-sisa timun yang berserakan, daun-daun rusak, dan kebunnya berantakan. Wajahnya merah padam, hatinya marah. Siapa yang berani merusak ladangku? Pikirnya. Pak Tani tahu, ini pasti ulah hewan hutan. Namun, ia tidak kehabisan akal. Dengan kecerdikan seorang petani, ia membuat jebakan. Ia menyiapkan orang-orangan sawah, lalu melumuri tubuhnya dengan getah pohon nangka yang lengket. Orang-orangan itu diletakkan di tengah ladang, tampak seperti manusia yang sedang menjaga kebun. Hari berikutnya, kancil yang ketagihan datang lagi. Ia terkejut melihat sosok manusia berdiri diam. Ia merasa terganggu. "Hai,
"Siapa kamu? Menyingkir dari situ!" teriaknya. Orang-orangan itu diam saja. Kancil kesal, lalu menendang sosok itu. Plok! Kakinya menempel. Ia panik, meronta, tapi semakin bergerak, tubuhnya semakin lengket. Akhirnya seluruh tubuhnya terjebak. Saat itulah Pak Tani datang, tertawa puas melihat jebakannya berhasil. "Nah, ketahuan juga kau, pencuri kecil," katanya sambil menangkap Kancil dan membawanya pulang. Pak Tani memasukkan Kancil ke dalam kurungan ayam di belakang rumah. "Besok kau akan kujadikan sate," ancamnya. Kancil duduk sedih, merasa takut. Tak lama, anjing peliharaan Pak Tani, si Belang, datang mendekat. "Hahaha, kasihan sekali kamu Kancil. Besok pagi kamu pasti jadi sate," ledek si Belang. Kancil yang cerdik segera memutar otak. Ia tidak mau mati. Dengan cepat, ia mengubah wajahnya menjadi tersenyum. "Sate? Kata siapa? Kamu salah besar, Belang. Pak Tani mengurungku karena besok aku akan diajak ke pesta desa. Aku akan makan daging panggang yang lezat. Sayang sekali kamu tidak diajak." Si Belang terkejut. Kata daging panggang membuatnya tergoda. Ia iri dan rakus. "Wah, aku juga mau ikut pesta. Bagaimana kalau kita bertukar tempat?" bujuknya. Kancil pura-pura mengalah. "Ya sudah kalau kamu mau." Si Belang segera masuk kurungan, lalu Kancil dengan sigap menguncinya dari luar. "Selamat menunggu pesta daging panggangmu, Belang," seru Kancil sambil berlari bebas. Kancil berlari secepat kilat menuju hutan. Angin menerpa wajahnya, jantungnya berdebar, tapi hatinya lega. Ia berhasil lolos dari ancaman Pak Tani. Sementara itu, si Belang terjebak di kurungan, menunggu nasibnya. Ketika pagi tiba, Pak Tani datang dengan pisau dan arang. Ia terkejut melihat anjingnya yang ada di dalam kurungan. "Belang, bagaimana kau bisa di sini?" Pak Tani marah, tapi juga bingung. Sementara itu, Kancil sudah jauh di hutan, tertawa puas. Namun, di balik tawa itu, ia merasa kapok. Pengalaman hampir dijadikan sate membuatnya sadar. Ia berjanji tidak akan mencuri lagi. "Aku harus menggunakan kecerdikanku untuk hal-hal baik, bukan untuk menipu," pikirnya. Sejak saat itu, Kancil lebih berhati-hati, meski tetap dikenal sebagai hewan yang cerdik. Teman-teman, dari kisah ini kita belajar bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah perbuatan yang tidak baik. Meski Kancil berhasil lolos, ia hampir kehilangan nyawanya. Ingatlah, kecerdikan dan kepintaran seharusnya digunakan untuk menolong sesama, bukan untuk menipu atau mencuri. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu jujur dan bijak. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah yang lebih seru dan penuh makna.